untuk pertemuan pada hari ini. Saya ulangi kembali. Saya sedikit mereminder terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu terkait pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Jadi saya akan reminder terlebih dahulu. Pertama Bapak dan Ibu silakan buka link dari Smart School. Pastikan sekolah Bapak dan Ibu sudah terdaftar atau sudah menginstalasi dari Smart School ini. Caranya bagaimana? Untuk format untuk link tersebut adalah nama sekolah.smarterschool.id. Ini merupakan format link ya untuk sekolah-sekolah pengguna Smart School SMK, contohnya SMK 26.smarterschool.id. Silakan Bapak dan Ibu masuk ke dalam link sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Cara yang kedua adalah Bapak dan Ibu bisa masuk, lupa terkait linknya, silakan Bapak dan Ibu masuk kita, yaitu smarterschool.id. Nanti tampilannya akan seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu cari sekolah. Di sini ada menu cari sekolah. Silakan Bapak dan Ibu klik menu cari sekolah. Nanti tampilannya akan seperti ini. Bapak dan Ibu bisa mencari sekolah Bapak dan Ibu untuk menuju ke Smart School sekolah masing-masing. Pertama, Bapak dan Ibu bisa pilih jenjang sekolah. Bapak dan Ibu bisa pilih disesuaikan dengan jenjang sekolah Bapak dan Ibu. Karena pertemuan pada hari ini merupakan jenjang sekolah khusus SMK. Silakan Bapak dan Ibu pilih SMK. Lalu untuk provinsinya juga Bapak dan Ibu pilih Provinsi DKI Jakarta. Lalu untuk kabupatennya disesuaikan karena pada hari ini khusus untuk Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, silakan Bapak dan Ibu pilih. Dan bagi sekolah-sekolah dari Jakarta Timur atau Kepulauan Seribu yang sebelumnya belum mengikuti dan mengikuti pada hari ini, itu dipersilakan ya dan diikuti sesuai step-step yang sudah saya lakukan. Lalu Bapak dan Ibu bisa cari nama sekolah Bapak dan Ibu. Contoh di sini SMK swasta dari PGRI 24 Jakarta. Nah, di sini belum ada informasi mengenai sekolah, belum diinstalasi. Silakan diinstalasi terlebih dahulu. Atau mungkin kita cari yang sudah daftar ya Bapak dan Ibu agar jauh lebih cepat ya. Oke, mohon tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah ada dari SMK 42 Jakarta contohnya. Itu sudah terdaftar atau sudah diinstalasi. Selanjutnya kita bisa langsung menuju ke Smart School sekolahnya. Ketika kita klik menuju ke Smart School sekolah, kita langsung diarahkan ke link dari Smart School sekolah, yaitu SMK Negeri 42 Jakarta.smartschool.id. Silakan Bapak dan Ibu ikuti step-step dari saya ya, agar semuanya bisa mengikuti. Baik, untuk adminnya bisa dibantu dari Bapak atau Ibu yang memiliki kendala, langsung chat ke admin Smart School-nya ya. Di situ terdapat peserta admin Smart School untuk kita bantu terkait permasalahan Bapak dan Ibu. Dari SMK 9 Jakarta yang belum bisa login, bisa langsung direct message ke admin Smart School. Di sana terdapat hostnya yaitu admin Smart School. Silakan Bapak kirim pesan ke sana agar bisa dibantu lebih jelasnya. Baik, kita lanjut lagi Bapak dan Ibu. Jika sudah masuk ke dalam aplikasi Smart School, nanti tampilannya seperti ini ya untuk masuknya. Saya masuk dulu ke akun demonya. Untuk Bapak dan Ibu yang masuknya melalui format seperti ini, itu nanti tampilannya langsung seperti ini, portalnya. Bapak dan Ibu akan masuk ke dalam portal Smart School terlebih dahulu. Lalu Bapak dan Ibu silakan klik logo Smart School atau tanda baca yang ada Smart School-nya, diklik. Di sini terdapat 4 portal, pilih yang Smart School-nya. Jika sudah dipilih, nanti muncul tampilan seperti ini ya, untuk login.
Di sini terdapat 4 jenis akun, baik dari saya seorang kepala sekolah, saya seorang GTK, saya seorang siswa, dan saya seorang manajemen sekolah. Untuk pertemuan pada hari ini kita masuk ke dalam manajemen sekolah, karena fokusnya adalah penginputan jadwal mengajar, mata pelajaran, dan juga yang lainnya. Silakan Bapak dan Ibu masuk ke dalam akun manajemen sekolah. Masukkan nomor WhatsApp dan juga password dari manajemen sekolah, seperti langkah-langkah sebelumnya yang sudah saya infokan. Silakan Bapak dan Ibu masuk terlebih dahulu di akun sekolah ya. Nomor WhatsApp-nya dimasukkan, lalu password-nya juga sama ya Bapak dan Ibu. Dan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kendala lagi, silakan chat admin Smart School kita agar dibantu terkait permasalahan loginnya atau permasalahan-permasalahan yang lainnya. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah masuk, seperti tampilan saya pada saat ini di data kurikulum ya, tampilannya seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu lanjutkan sesuai informasi yang saya sampaikan, langkah demi langkahnya, agar Bapak dan Ibu bisa memasukkan terkait data-data yang menjadi topik pada hari ini. Bagaimana Bapak dan Ibu, mungkin apakah semuanya sudah masuk semua di halaman Smart School-nya? Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi ya. Untuk pendataannya, jika semuanya sudah masuk ke bagian kurikulum di Smart School, silakan Bapak dan Ibu klik tahun akademik. Oke, mohon tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Kendala, admin mungkin bisa bantu ya. Bagi guru-guru yang memiliki kendala, silakan dibantu untuk mereka bisa login dan bisa langsung mempraktekkan dalam pembuatan data-data atau penginputan data-datanya. Baik, bagi yang memiliki kendala akan segera dibantu oleh admin kita, dan yang sudah bisa dan sudah mengikuti langkah demi langkah di aplikasi Smart School yang saya jelaskan, kita lanjut. Sudah masuk ke tahun akademik, jika sudah masuk ke tahun akademik, kita klik tahun akademik yang aktif. Ada juga yang bertanya di chat, kalau passwordnya lupa bagaimana Pak? Untuk passwordnya lupa juga sama, bisa informasikan kepada admin kita. Jadi setiap permasalahan coba diinformasikan kepada admin kita ya Pak ya, Bapak dan Ibu, agar bisa dibantu terkait misalnya lupa password, lalu belum bisa masuk, ada kendala masih akun tidak ditemukan atau kendala hal lainnya, itu bisa diinformasikan ke admin kita. Mungkin ada beberapa data yang salah diinput atau berbeda, jadi biar admin kita yang memperbaikinya. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu semuanya. Bagi yang sudah masuk, kita masuk ke dalam menu mata pelajaran yang berada di tahun akademik untuk topik pada hari ini. Di menu mata pelajaran ini, Bapak dan Ibu itu menginput ya mata pelajaran. Di sini terdapat 3 menu, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C yang bisa disesuaikan oleh mata pelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Jadi silakan Bapak dan Ibu menginput data berikut ini untuk ditambahkan mapel-mapel yang ada di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Dengan syarat pertama adalah guru sudah diinput. Yang pertama, data guru sudah dimasukkan oleh Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Di sini akan terdapat guru pengampunya atau guru pengajarnya yang melakukan kegiatan pengajaran untuk mata pelajaran. Contoh bahasa Indonesia. Yang melakukan pengajaran atau guru pengampunya adalah Pak Kolbu di sini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pertama, data guru sudah berhasil diinput di akun guru. Jadi Bapak dan Ibu pastikan akun gurunya sudah diinput, lalu kita bisa tambahkan mata pelajaran di sini.
Dengan cara klik icon tambah, akan ada informasi ya Bapak dan Ibu, akan ada informasi dalam penginputan data mata pelajaran. Silakan Bapak dan Ibu isi terkait informasi yang perlu diisi. Baik dari nama mapel, kode mapel, kelompok, guru pengampu, dan juga KKM-nya ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu isi berdasarkan informasi yang diperlukan. Contoh, nama mata pelajaran. Kita bisa ambil adalah bahasa Inggris. Contohnya seperti ini. Kode mapelnya itu biasanya singkatan ya Bapak dan Ibu. Bahasa Inggris. Lalu kelompok muatannya bisa disesuaikan. Kelompok A muatan nasional, kelompok B muatan kewilayahan, kelompok C muatan kejuruan. Silakan Bapak dan Ibu sesuaikan kelompok-kelompoknya. Contoh kelompok muatan nasional kita pilih, lalu guru pengampunya juga sama. Kalau Bapak dan Ibu sudah menginput data akun guru, otomatis dalam guru pengampu ini ketika kita klik sudah terdaftar nama-nama guru-guru yang sudah Bapak dan Ibu input. Seperti ini contoh dari Aldi Adani, Amin Subehi, Andika Rahman, Bella, Cata Interiors, Dahliana, dan yang lain-lainnya. Jadi semuanya ada di sini data-datanya. Jadi perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu dalam penginputan mata pelajaran, data guru wajib sekali untuk diinput terlebih dahulu. Jadi berdasarkan training kita pada hari-hari sebelumnya, itu merupakan step by step dalam penginputan data ya Bapak dan Ibu. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu untuk mengisi semua data-data yang sudah kita lakukan. Kita pilih salah satu guru pengampunya. Baik, Bapak dan Ibu yang sekiranya masih memiliki kendala bisa menyimak terlebih dahulu ya, sampai permasalahan sudah diselesaikan oleh admin kita, dan admin kita jangan lupa untuk membantu rekan-rekan guru-guru kita yang memiliki kendala supaya mereka bisa login dan segera menginput data-data yang diperlukan. Karena semua kegiatan ini guna untuk monitoring kita dan juga pelaporan kita kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kita lanjut lagi ya Bapak dan Ibu. Ketika guru pengampu sudah diisi, lalu kita bisa isi KKM-nya, contoh 70. Jadi pada intinya semua informasi dalam penambahan mata pelajaran harus diisi ya Bapak dan Ibu, tidak boleh ada yang kosong. Yang perlu saya ingatkan adalah mata pelajaran ini bisa diinput ketika data guru sudah berhasil ditambahkan. Jangan sampai kosong. Karena kendala-kendala yang dialami oleh sekolah-sekolah adalah ketika menggunakan Smart School, sinkronisasi datanya step by step-nya tidak diikuti dengan benar. Seperti itu. Maka dari itu dalam penginputannya suka ada yang gagal dan hal-hal bermacam masalah seperti itu. Jadi makanya kita adakan teknisnya lagi agar Bapak dan Ibu mengerti step by step-nya dalam penambahan mata pelajaran. Agar ketika Bapak dan Ibu melakukan penambahan tidak ada lagi kesalahan. Semua data bisa muncul seperti itu. Lalu kita klik simpan. Maka data berhasil disimpan ya Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat sama-sama untuk mata pelajaran bahasa Inggris yang sudah kita tambahkan dengan kodenya bahasa Inggris, lalu KKM 70 dan guru pengampunya Dahliana. Itu bisa dilihat sama-sama ya Bapak dan Ibu caranya. Lalu cara yang kedua adalah kita bisa mengunggah data. Pada dasarnya dan pada intinya adalah sistem penguploadan, penginputan data di dalam aplikasi Smart School ini kurang lebih caranya sama-sama saja ya Bapak dan Ibu. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara penambahan secara manual yang dilakukan di dalam aplikasi Smart School-nya ya Bapak dan Ibu, yang seperti saya contohkan tadi. Dan cara kedua adalah Bapak dan Ibu menginput data tersebut menggunakan template yang sudah kita sediakan. Jadi caranya Bapak dan Ibu tinggal unggah data aja. Di sana terdapat template ya yang harus Bapak dan Ibu download, lalu Bapak dan Ibu edit, dan Bapak dan Ibu upload seperti itu. Jadi ada dua cara dalam penginputan data di dalam Smart School. Kita gunakan cara yang kedua sekarang, yaitu mengunduh template terlebih dahulu. Menggunakan template terlebih dahulu, kita unduh templatenya.
Jika sudah, kita langsung buka ya Bapak dan Ibu terkait dari template-nya. Bisa dilihat sama-sama, ini tampilan dari template yang nanti Bapak dan Ibu bisa sesuaikan. Sebenarnya untuk template ini kurang lebih hampir sama ya penginputannya. Yang membedakan hanya kalau di dalam template Bapak dan Ibu bisa mengupload sekaligus. Beda dengan penambahan secara manual yang diuploadnya secara satu persatu. Bapak dan Ibu bisa sesuaikan baik dari nama guru. Nama guru ini harus sesuai dengan nama guru yang sudah Bapak dan Ibu daftarkan. Contohnya tadi Dahliana, itu sudah terdaftar akunnya di dalam Smart School. Jadi Bapak dan Ibu harus sesuaikan namanya. Contoh Dahliana. Lalu nomor WhatsApp-nya juga sama. Itu harus disesuaikan dengan data guru yang Bapak dan Ibu sudah input ya. Kita cek terlebih dahulu untuk nomor teleponnya. Kita ambil nomor teleponnya. Kita copy paste. Nanti seperti ini. Lalu untuk emailnya juga sama ya Bapak dan Ibu. Bisa disesuaikan. Lalu setelah itu nama mapelnya, contoh isi matematika, kode MTK, kelompok A juga KKM 80. Ini kita bisa lakukan ya Bapak dan Ibu untuk penambahan guru seperti itu. Lalu Bapak dan Ibu bisa tambahkan data-data selanjutnya, data guru sesuai mata pelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu edit untuk terkait template-nya terlebih dahulu disesuaikan baik dari nama guru, nomor WhatsApp, email guru, nama mapel, kode, kelompok, dan juga KKM yang perlu Bapak dan Ibu isi. Pastikan semua informasi bisa diisi dengan jelas dan detail ya Bapak dan Ibu. Dan pastikan sinkron antara nama guru yang sudah di-input dengan yang ingin ditambahkan di dalam mata pelajaran. Seperti itu. Karena ini menggunakan template Excel. Jika sudah, silakan Bapak dan Ibu save data tersebut, lalu kita kembali lagi ke dalam tampilan Smart School-nya ya Bapak dan Ibu untuk kita upload terkait data yang sudah kita edit di dalam Excel tersebut. Kita upload data mapelnya, maka sudah berhasil ya ditambahkan. Kita bisa lihat sama-sama matematika yang tadi saya tambahkan datanya untuk kodenya juga sesuai MTK, KKM-nya juga sudah sesuai 80 dan gurunya Dahliana dengan nomor telepon yang sudah sesuai. Jadi perlu dipastikan dalam penginputan data mapel ini disesuaikan nama guru dan juga nomor teleponnya kalau menggunakan template Excel. Karena kalau tidak sesuai, otomatis data tidak bisa masuk seperti itu. Karena beberapa permasalahan yang kita lihat, kenapa tidak sesuai, kenapa ada hal-hal yang lainnya, itu data yang diinput atau data yang sudah dimasukkan itu tidak sesuai dengan format yang kita inginkan atau format Excel yang sudah dibutuhkan. Jadi seperti itu yang harus Bapak dan Ibu lakukan dalam penginputan data mapel secara Excel ya. Jadi pada intinya penginputan data di Smart School ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara manual. Aplikasi Smart School sudah kita sediakan, tinggal Bapak dan Ibu edit saja berdasarkan data sekolah. Itu merupakan penginputan data mapel. Untuk rombel sudah kita jelaskan di hari pertemuan kemarin. Itu Bapak dan Ibu bisa tambahkan rombelnya baik yang reguler, ekstrakurikuler, teori peminatan, praktik. Itu rombel-rombel yang bisa Bapak dan Ibu tambahkan. Dan di rombel ini juga untuk penginputan data siswa. Itu sudah saya jelaskan di hari yang sebelumnya. Kita fokus pada topik hari ini. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas mengenai jam mengajar ya Bapak dan Ibu. Jam mengajar yang harus Bapak dan Ibu lakukan dalam penginputan datanya. Yang pertama, yang saya ketahui bahwa jam mengajar ini setiap sekolah itu berbeda-beda ya Bapak dan Ibu.
Ada yang mulai pukulnya 6.30 dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, ada yang mulainya pukul 6.45, ada yang mulainya pukul 7. Jadi setiap sekolah berbeda-beda. Dan mungkin 1 jam pelajaran ini juga bisa berbeda-beda ya Bapak dan Ibu. Ada yang 45 menit, ada juga yang 30 menit. Itu bisa disesuaikan di jam mengajar ini. Bisa dilihat cara penyesuaiannya bagaimana, Mas. Cara penyesuaiannya, silakan Bapak dan Ibu masuk ke dalam tampilan aplikasi Smart School di jam mengajar yang terdapat di menu tahun akademik. Silakan Bapak dan Ibu masuk terlebih dahulu agar saya bisa praktekkan dan Bapak dan Ibu bisa mengikuti praktek yang saya praktekkan. Seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu masuk. Baik, kita lanjut lagi ya Bapak dan Ibu. Apakah semuanya sudah masuk ke dalam jam mengajar di dalam tahun akademik agar kita bisa praktekkan bagaimana cara mengeditannya, dan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki kendala sembari menyimak ya agar nanti Bapak dan Ibu bisa praktekkan, dan bagi admin tolong dibantu permasalahan-permasalahan yang dialami oleh rekan-rekan guru kita atau operator kita agar semuanya bisa melaksanakan. Karena kenapa ini nanti akan dimonitoring sebagai bentuk laporan kita juga nanti ke dinas. Karena memang dari Smart School pribadi sudah melakukan kegiatan MOU bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Baik, bagi yang sudah, cara penyesuaiannya, Mas, di sekolah saya mulainya pukul 6.30, sedangkan di sini pukul 6.45. Bagaimana cara penyesuaiannya? Sangat simpel dan sangat gampang sekali ya Bapak dan Ibu dalam penyesuaian jam mengajar waktunya. Silakan Bapak dan Ibu klik edit. Di sini ada logo pensil. Bisa dilihat sama-sama, terdapat logo pensil atau logo edit. Silakan Bapak dan Ibu klik. Ketika diklik, di sini ada penyesuaian. Untuk hariannya, di sini ada sebelumnya saya back terlebih dahulu. Di sini ada harinya ya Bapak dan Ibu. Bisa dilihat di sebelah pojok kanan itu terdapat harinya. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat sampai dengan Sabtu. Jadi Bapak dan Ibu perlu sesuaikan karena biasanya seperti ini. Antara jam mulai jam pertama hari Kamis dan hari Jumat itu berbeda. Biasanya seperti itu. Apalagi ketika jam pulangnya suka berbeda. Maka dari itu perlu adanya penyesuaian. Nah, untuk hari-harinya itu ada di sebelah pojok kanan ya, Bapak dan Ibu, di bagian atas. Bapak dan Ibu bisa cek dan disesuaikan harinya. Mau kita pilih hari Senin, Selasa, sampai dengan Sabtu bisa disesuaikan. Lalu untuk cara pengeditannya per jam itu bagaimana? Bapak dan Ibu yang tadi saya bilang, silakan klik icon pensil atau edit. Nah, di sini ada jam juga, jam ke-1. Jadi nggak perlu diganti jam ke-1-nya, jam dimulai. Jam dimulai ini bisa disesuaikan. Bapak dan Ibu ingin mulainya di waktu berapa? Contoh, Mas, sekolah saya mulai kegiatan belajar mengajar itu di jam 6.30. Oke, kita atur 6.30. Kita klik oke jika sudah diatur. Lalu jam selesainya jam berapa? Contoh 1 jam mata pelajaran itu 45 menit. Maka 6.30 ditambah 45 menit yaitu 7.15. Maka dari itu kita sesuaikan 7.15. Maka sudah sesuai ya Bapak dan Ibu. Jam mata pelajaran ke-1, jam mulainya 6.30, jam selesainya 7.15. Apakah jam tersebut merupakan istirahat atau tidak? Silakan Bapak dan Ibu pilih. Contoh tidak. Ini bukan merupakan jam istirahat, maka kita klik simpan. Maka sudah terubah ya Bapak dan Ibu, jam mengajar 1, 6.30 sampai dengan 7.15. Lalu kita edit lagi jam mata pelajaran yang kedua. Harus disesuaikan, karena biasanya berurut ya, dari jam 7.15 sampai jam keberapa, seperti itu. Kita sesuaikan jam 7.15 tadi selesai jam mengajar pertama, lalu jam selesai jam mengajar kedua itu berarti di angka jam 8. Karena 7.15 tambah 45 menit itu jam 8 ya. Apakah merupakan jam istirahat atau tidak? Tidak. Baik, kita klik simpan. Oke, jika sudah kita lanjut lagi.
Contoh jam ketiga juga kita sesuaikan sama jam 8 mulainya, contoh. Lalu jam selesainya 8.45 ya, karena 45 menit. Mungkin untuk jam ketiga kita atur sebagai jam istirahat. Ternyata jam ketiga merupakan jam istirahat, kita klik ya. Kita klik simpan, maka bisa dilihat sama-sama jam mata pelajaran ketiga itu merupakan jam istirahat yang dilaksanakan jam 8 sampai jam 8.45. Dan masuk lagi di sini jam 8.45, aturan di jam keempat, agar anak-anak mengetahuinya. 45, selesainya berarti 9.30. Seperti ini ya Bapak dan Ibu, bisa dilihat sama-sama. Mohon maaf, ini jam istirahatnya perlu diubah. Ini tidak jam istirahat. Oke, jika sudah diubah nanti tampilannya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jam pertama merupakan jam 6.30 sampai 7.15. Jam kedua juga lanjutannya jam 7.15 sampai jam 8. Lalu jam mata pelajaran ketiga itu merupakan jam istirahat yang dilaksanakan dari jam 8 sampai dengan 8.45. Dan jam keempat itu jam masuk udah masuk lagi ke kelas masing-masing yang dilakukan dari jam 8.45 sampai jam 9.30. Itu cara ya Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu menyesuaikan jam mengajar di lingkungan sekolah di dalam aplikasi Smart School. Silakan Bapak dan Ibu bisa edit beberapa jam mengajar, yang penting terkait alurnya, flowchartnya Bapak dan Ibu paham, nanti Bapak dan Ibu bisa benahkan data-data tersebut ketika kegiatan selesai, seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu lakukan terlebih dahulu. Dan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki kendala, silakan informasikan kendala Bapak dan Ibu ke admin. Kita siap membantu Bapak dan Ibu dalam menjalankan aplikasi Smart School, supaya Bapak dan Ibu menjalankannya dengan aman, lancar, dan tidak ada kendala, seperti itu. Bagaimana Bapak dan Ibu semuanya sudah melakukannya terkait penyesuaian dari jam mengajar? Setidaknya Bapak dan Ibu mengerti flowchartnya dan dicoba terlebih dahulu 1-2 data agar nanti selepasnya Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan keseluruhan data di dalam aplikasi Smart School. Baik, dari Bapak Fajar Syahputra yang bertanya, saya mau import data guru kok tidak bisa ya? Jadi Bapak sudah menggunakan template Excel kita Bapak? Jika sudah, perlu diperhatikan dalam pengisiannya juga apakah sudah sesuai dan benar. Jika sudah benar, sudah otomatis bisa. Baik, sudah menggunakan template. Baik, mungkin Bapak bisa chat ke WA admin kita agar bisa dicek ya, apakah data template yang Bapak sudah input ini sudah benar. Karena kalau sudah benar, otomatis bisa Pak. Kita cek terlebih dahulu apakah ada tidak benarnya atau tidak gitu. Kalau memang sudah benar, berarti dari sistem kita yang perlu kita cek. Tapi pengalaman saya dalam menggunakan Smart School ini, biasanya kendalanya karena template yang diisi itu ada beberapa informasi yang pengisian formatnya salah. Makanya sistem menolak dan tidak bisa memasukkan. Mungkin Pak Fajar Syahputra mohon izin segera kontak admin kita ya di WA untuk bisa dicek. Bulan 11. Dan mungkin ini kendalanya biasanya di email Bapak dan Ibu. Kalau untuk penginputannya, itu emailnya nggak boleh hyperlink ya. Jadi nggak boleh hyperlink untuk emailnya di dalam template tersebut. Jadi Bapak dan Ibu kalau emailnya di dalam template tersebut masih hyperlink, saran dari saya mending dikosongkan terlebih dahulu agar lebih simpelnya. Lalu di-upload seperti itu. Karena tidak bisa kalau hyperlink untuk emailnya. Karena kan di sana terdapat email ya untuk pengisiannya seperti itu. Nah, tapi rumah sakit itu bisa membantu dalam menjawab pertanyaan Bapak Fajar Syahputra kenapa tidak bisa import ya untuk data gurunya padahal sudah menggunakan template. Tapi untuk lebih detailnya Bapak dan Ibu bisa komunikasi terhadap admin kita agar bisa dibantu dijelaskan terkait permasalahan yang ada. Baik, kita lanjut lagi ke dalam tema atau topik pada hari ini ya Bapak dan Ibu. Ketika jam mengajar sudah selesai diubah atau disesuaikan oleh data Bapak dan Ibu masing-masing, kita lanjut ke dalam jadwal mengajar.
Ini merupakan menu terakhir ya Numpuk nih udah yang saya kita nih. lakukan dalam penginputan data-datanya Banyak. agar kegiatan belajar mengajar Yalah, nanti ngomong bisa gitu mulu. dilaksanakan. Karena Dari dulu selepas kali. dari acara ini akan ada workshop kepada guru-guru yang di mana guru-guru tersebut bisa menjalankan dari data-data yang sudah Bapak dan Ibu input. Jadi kalau ada permasalahan di data guru, itu merupakan permasalahan yang dialami karena mungkin kesalahan informasi, kesalahan penginputan dari workshop pada hari ini. Jadi maka dari itu mohon diperhatikan untuk penginputan datanya bisa dilakukan secara benar agar nanti dalam workshop kepada guru-guru itu bisa berjalan dengan lancar. Karena memang hal ini kita lakukan dalam bentuk monitoring kita agar pihak dinas bisa melihat kegiatan digitalisasinya nanti yang merupakan sebagai bentuk reportan kita kepada pihak dinas. Baik, kita lanjut lagi ya Bapak dan Ibu ke dalam menu yang selanjutnya itu jadwal mengajar. Kita masuk ke dalam jadwal mengajar. Bisa diklik menu jadwal mengajar. Nah, di sini terdapat tingkatan kelasnya ya, tingkatan jenjangnya. Silakan Bapak dan Ibu sesuaikan. Contoh, saya akan menginput jenjang di kelas 11. Mohon maaf, kalau tampilan seperti ini bisa dilihat ya Bapak dan Ibu. Kalau tampilannya tidak bisa diklik sama sekali di sini, tandanya yang pertama tidak ada rombel, yang kedua mungkin mata pelajarannya belum ada, jadi belum bisa diinput. Maka dari itu, step by step yang sudah saya jelaskan dari hari pertama, kedua, sampai dengan hari ini harus diikuti dengan benar. Karena itu merupakan step by step-nya dalam penginputan data-data di menu kurikulum. Mungkin kita ambil dari kelas 10 ya. Kelas 10 ini sudah bisa diklik ya. Yang sudah bisa diklik tampilannya seperti ini. Bisa dilihat ada rombelnya. 10 IPA, 10 IPA contoh. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa pilih gurunya di jam 6.45 sampai 7.30 di hari Selasa yang melakukan kegiatan di jam pertama ini guru atas nama siapa? Contoh, di sini guru atas nama Kolbu bahasa Indonesia. Lalu jam mata pelajaran kedua atas nama Dahliana bahasa Inggris. Contoh seperti itu. Itu merupakan cara penginputan jadwal mengajar di hari Selasa di jam mata pelajaran 1 dan kedua. Caranya seperti itu. Disesuaikan antara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai dengan seterusnya. Bapak dan Ibu bisa sesuaikan. Bisa dilihat sama-sama ya antara jam mengajar mulainya antara hari Senin dan hari Selasa beda. Bisa dilihat sama-sama. Hari Senin jam mengajar pertama dimulai 6.30 sampai 7.15, sedangkan di hari Selasa 6.45 sampai dengan 7.30. Itu merupakan caranya ya bagaimana Bapak dan Ibu dalam menginput jadwal mengajar dan juga jam mengajar. Pastikan semua datanya sudah terisi dengan benar sebelum menginput jadwal mengajar ini. Itu caranya. Lalu yang selanjutnya cara yang kedua menggunakan template ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu back terlebih dahulu, lalu kita unggah jadwal sama seperti biasa. Caranya simple, kita unggah jadwal, lalu kita download template-nya. Download template dalam jadwal mengajar. Nanti tampilannya seperti ini ya Bapak dan Ibu, bisa dilihat sama-sama. Ada hari Senin, Sabtu, Jumat, Selasa, Rabu, dan seterusnya bisa disesuaikan. Untuk hari Senin mungkin kita bisa isi terlebih dahulu. Untuk yang dilihat ini adalah kode mapelnya. Jam mengajar hari pertama dan hari kedua, hari ketiga itu istirahat, hari keempat kita isi. Contoh di sini saya mau matematika dari Ibu Dahliana bisa mengisi di jam mata pelajaran keempat. Kita isi kode mapelnya seperti ini 82 830. Lalu untuk jam mata pelajaran kelima saya mau dari matematika daya Toyota Cakung contoh mau mengisi di jam mata pelajaran kelima. Untuk kodenya ada di bawah ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini penginputan datanya
dimasukkan kode-kodenya, lalu untuk kodenya itu ada di bawah. Bisa dilihat kode dan mata pelajaran serta guru tersebut. Jadi bisa disesuaikan mana yang mau melakukan kegiatan belajar mengajar di hari tersebut. Itu cara menggunakan template ya Bapak dan Ibu. Jika sudah, silakan Bapak dan Ibu klik simpan seperti biasa, lalu kita unggah di dalam aplikasi Smart School-nya. Diklik unggah. Baik, sudah selesai ya Bapak dan Ibu. Itu merupakan cara dalam penginputannya. Ada dua cara. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Silakan Bapak dan Ibu mempraktekannya dalam penginputan jadwal mengajar, jam mengajar, dan juga mata pelajaran yang dilakukan pada hari ini. Jadi itu cara-caranya. Tapi saya sih lebih menyarankan untuk jadwal mengajar di dalam aplikasi Smart School-nya. Itu menurut saya cara yang paling mudah dalam penginputan jadwal mengajar. Tapi setiap guru atau setiap operator kan beda-beda ya dalam penginputannya, enaknya seperti apa. Jadi bisa dilakukan lebih enaknya menggunakan cara langsung atau menggunakan template Excel. Baik, untuk penjelasan saya sudah selesai ya Bapak dan Ibu terkait menu mata pelajaran, jam mengajar, dan juga jadwal mengajar. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum saya lanjut, saya kembalikan dulu kepada MC kita, yaitu Saudara Ali Adani, untuk mengisi sesi yang selanjutnya. Kepada Saudara Ali Adani, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ilyas atas paparan yang sudah dijelaskan. Semoga untuk Bapak dan Ibu semua bisa mengerti. Jika Bapak dan Ibu ada kendala, boleh tanyakan di kolom chat agar tim kami dapat membantu kendala Bapak dan Ibu. Silakan untuk Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin bertanya. Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Silakan untuk raise hand atau chat di dalam Zoom agar kita bisa berdiskusi bersama mengenai topik pada hari ini dalam penginputan mata pelajaran, jadwal mengajar, dan jam mengajar. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyalakan mikrofonnya bagi yang ingin bertanya atau chat di dalam Zoom. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Mengenai mungkin pertemuan-pertemuan kita sebelumnya juga atau pada hari ini agar kita bisa diskusi bersama untuk kedepannya. Baik, yang pertama ada pertanyaan dari SMK 53 Jakarta ya. Untuk pengisian jurusan apakah bisa diedit? Baik, untuk jurusan bisa ya Pak ya diedit di dalam menunya. Kalau sudah diisi ya mungkin ya Bapak mau ngeditnya. Jadi kalau sudah data jurusan sudah ada, terus mau diedit, itu apakah bisa? Mungkin seperti itu ya Pak pertanyaannya. Apakah benar Pak? Oke, mungkin saya share screen terlebih dahulu ya. Itu bisa. Jadi tampilannya seperti ini ya, Bapak bisa dilihat. Ini jurusan yang sudah sudah ditambahkan. Nanti tampilannya seperti ini, ada kode, nama, dan yang lain-lainnya. Lalu untuk ngeditnya bagaimana? Ngeditnya ada di sebelah pojok paling kanan.
Jadi Bapak geser dari tampilannya di sini paling bawah, Bapak bisa lihat. Bapak geser ke samping kanan. Nah, di sini ada kolom untuk editnya. Untuk aksi pengeditannya. Ada logo pensil ya untuk pengeditan, Bapak klik. Nanti baru Bapak bisa edit terkait informasi yang mau diubah. Mungkin itu caranya ya Bapak dalam penginputan jurusan. Baik Bapak dari SMKN 53 Jakarta yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin juga dari SMK 53, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa chat di Zoom, atau mungkin bisa nyalakan mikrofonnya, agar kita bisa berdiskusi bersama. Oke, baik. Sebentar ya. Minta dipraktekkan untuk dari SMKN 53 Jakarta. Sebentar ya Pak, saya coba share screen terlebih dahulu. Baik. Sudah masuk ya share screen dari saya Bapak. Nanti seperti ini. Contoh nomor 1. Ini sudah oke, kita tambahkan dulu ya mungkin dari awal. Contohnya kode IPA. Ilmu pengetahuan alam. Contoh seperti ini ya Bapak. Kita contoh aja. Kita lihat di sini IPA, ilmu pengetahuan alam yang sudah saya tambahkan. Kita geser ke samping. Ada tanda pensil, kita bisa klik edit. Lalu kita edit. Contoh di sini kita ganti IPS. Ilmu pengetahuan sosial. Kita klik simpan. Data berhasil diubah, kita cek lagi. Bisa dilihat ya Bapak. Nomor 8 IPS, ilmu pengetahuan sosial. Sudah berhasil terubah. Seperti itu caranya Bapak untuk pengeditannya. Apakah sudah cukup jelas Bapak? Untuk pengeditannya, untuk mengubah kode dan juga nama yang sudah saya contohkan. Jadi tinggal diklik edit, lalu diubah contoh jadi TKJ, teknik komputer jaringan. Kita klik simpan, kita ke bawah lagi bisa dilihat terubah. Nomor 8 TKJ, teknik komputer jaringan. Seperti itu Bapak. Oke, mungkin Bapak diedit gagal ya Pak ya. Coba Bapak bisa kirim screenshot-nya atau mungkin video tutorial cara Bapak menggunakan agar kita bisa cek kegagalannya itu dari mana. Seperti itu. Bisa Bapak informasikan ke WA admin kita dalam bentuk screenshot atau mungkin video dalam penginputannya biar kita mengetahui indikasi kegagalan Bapak di mana. Jadi mungkin bagi Bapak dan Ibu yang lainnya ketika Mas nanti ketika saya menambahkan terus ada kegagalan atau mungkin format salah atau saya mungkin kurang mengerti itu bagaimana, silakan Bapak dan Ibu menghubungi admin kita agar kita bisa bantu terkait permasalahan-permasalahan dari Bapak dan Ibu. Baik, dari SMK 9 Jakarta menanyakan terkait bagaimana cara menambahkan siswa ya pada Semaskul. Mungkin ini pertemuan yang sebelumnya ya di hari kedua. Mungkin saya sedikit membahas juga ya terkait penambahan dari siswa. Untuk penambahan siswa itu caranya sama ya Bapak dan Ibu dengan cara penambahan akun guru. Cuman penempatannya ini kita ada di tahun akademik. Di menu tahun akademik, di bagian atas bisa dilihat tahun akademik. Lalu Bapak dan Ibu bisa klik tahun akademik yang aktif. Lalu di sini Bapak dan Ibu bisa klik rombel. Di menu rombel kita penambahannya. Pastikan rombel itu sudah ada ya Bapak dan Ibu. Karena untuk penambahan data akun siswa, rombel itu wajib ada. Karena kita nggak bakal bisa menambahkan kalau tidak ada rombel. Caranya, Bapak dan Ibu klik detail informasi ketika rombel sudah ada. Lalu disinilah cara penambahan data akun siswa. Caranya adalah bisa cara manual dengan klik tambah siswa, lalu Bapak atau Ibu isi informasi penambahan siswanya, nama, jenis kelamin, nomor WhatsApp, password, dan juga yang lainnya bisa diisi. Lalu diklik simpan. Nanti tampilannya seperti ini.
atas nama siswa Andi dan juga Asep. Seperti itu. Lalu cara yang kedua adalah menggunakan template Excel. Bapak dan Ibu bisa klik unggah data, lalu Bapak dan Ibu silakan klik template, kita unduh lagi datanya atau templatenya. Lalu kita buka template tersebut, lalu kita edit di sini untuk terkait data-data yang perlu diisi, baik dari nomor, nama siswa, WhatsApp, emailnya, gender, jabatan, password, WA orang tua atau wali, serta nomor kartu ujian jika diperlukan. Semua format ini bisa diisi oleh Bapak dan Ibu, setelah itu di-save dan diunggah di dalam halaman Smart School. Jadi caranya ini sama ya Bapak dan Ibu antara penginputan data guru maupun data siswa. Itu caranya ya Bapak dan Ibu. Baik, mungkin dari Bapak dan Ibu yang lainnya, apakah ada pertanyaan lain mengenai Smart School pada hari ini dengan topik penginputan data mata pelajaran, jam mengajar, dan juga jadwal mengajar. Untuk link absensinya sudah kita share ya, mungkin untuk adminnya bantu share lagi untuk link absensinya, agar teman-teman bisa melakukan kegiatan presensi kehadiran pada hari ini. Untuk admin bisa dibantu untuk share dari link absensi pertemuan operator pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau memang sekiranya cukup untuk pertanyaan pada hari ini, saya kembalikan kepada MC untuk menutup acara pada hari ini. Dan jika nanti memang ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu menghubungi admin kita, karena kita siap membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak dan Ibu alami dalam penggunaan aplikasi Smart School. Pastikan presensi kehadiran sudah Bapak dan Ibu isi, karena sebagai bentuk pendataan kita juga yang mengikuti acara pada hari ini. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya, karena saya sebatas manusia memiliki rasa kesalahan ya. Baik, saya kembalikan lagi kepada MC kita, Saudara Aldi Adani, untuk menutup acara pada hari ini dan juga melakukan dokumentasi bersama sebagai bentuk pelaporan kita. Kepada Saudara Aldi Adani, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Yas atas kami dapat bisa memonitor Bapak dan Ibu dan membantu kendala Bapak dan Ibu semua. Untuk di akhir sesi ini, mohon Bapak dan Ibu menyalakan sesi foto bersama. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya masing-masing, karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Bagi yang belum membuka kameranya, silakan Bapak dan Ibu, agar kita dapat melaksanakan sesi foto bersama. Baik, saya akan hitung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk mengikuti workshop operator pada hari ini. Jika Bapak baru gabung, silakan untuk menghubungi WhatsApp dari tim kami. Saya Aldi Adani selaku MC dan mewakili untuk seluruh tim Smart School mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah pada selesai belum?